Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat, lancar rezekinya. Kita sudah mempelajari pengertian sejarah, yaitu sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang membentuk masa kini. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah dan membantu kita untuk menjadi pribadi maupun bangsa yang lebih baik. Tapi karena sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan tidak dapat diulang, sumber-sumbernya pun terbatas. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, baik berdasarkan sifat maupun bentuknya. Berdasarkan sifat, sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu sumber primer, sekunder, dan sumber tersier. Berikut adalah penjelasan dari ketiganya. Yang pertama, sumber primer. Sumber sejarah yang termasuk dalam sumber primer dapat berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Sumber primer dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut. Sebagai contoh, sumber primer adalah prasasti, kronik atau catatan peristiwa, dan juga piagam, atau bisa jadi pelaku sejarahnya langsung. Kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan dan dari benda aslinya. Sumber sekunder biasanya juga berupa sumber-sumber kepustakaan, penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sejarah, juga termasuk dalam sumber ini. Contoh-contoh sumber sejarah dari sumber sekunder ini adalah tiruan prasasti yang banyak kalian temukan di museum, terjemahan kitab, dan laporan penelitian sejarah. Lalu yang ketiga, sumber tersier. Sumber sejarah yang terdalam dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Biasanya penulisnya tidak melakukan penelitian langsung mengenai topik sejarah yang dibahas. Selain berdasarkan sifat tadi, sumber sejarah juga dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Adapun sumber sejarah berdasarkan bentuk berbagi 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan-catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contoh sumber sejarah tertulis dapat berupa prasasti maupun catatan harian. Selanjutnya adalah sumber lisan. Sumber sejarah berupa sumber lisan didapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah. Sumber ini cukup sulit diperoleh. Kenapa? Karena pelaku atau saksi mata hanya bisa memberikan keterangan ketika masih hidup saja. Selanjutnya adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Contoh sumber sejarah berupa benda adalah candi dan gerabah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sumber-sumber sejarah yang dapat saya jelaskan. Bila nanti kalian ada pertanyaan, silahkan dicatat agar tidak lupa kemudian sampaikan ketika kita berjumpa di kelas online. Oke, itu adalah hal yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.